Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kembali lagi kita berjumpa pada pagi hari ini untuk ibadah online kita memasuki bulan September ini. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita mau siapkan puji-pujian untuk menyembah Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita ya Tuhan untuk memuji, meninggikan nama-Mu lebih tinggi lagi ya Bapa. Biar nama-Mu lah saja yang boleh dimuliakan di bumi dan di surga Bapa. Tuhan, kami mau siapkan hati kita Tuhan, pimpin kita itu, pimpin kami ya Tuhan, dan
ibadah ini ya Tuhan, biar semua berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian dengan hati yang gembira dan sukacita. Kita dengan pujian ini, suka-sukamu Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan sukacita. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, hidupku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sekali lagi kita ulang. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, sama Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, sama Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan lebih lagi, dengan bersungguh-sungguh. Mengenalmu lebih dari
Shalom, selamat berjumpa lagi dengan para saudara-saudari terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang hari ini bisa bertemu kembali bersama-sama di dalam kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita boleh bersama-sama membaca dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasal pertama ayat ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa sejenak untuk firman Tuhan siang hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami menjadi petunjuk bagi jalan kami, menjadi terang bagi langkah-langkah kami. Saat ini kami buka hati kami untuk firman-Mu, berbicara melalui Kudus-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh dihibur, dan kami diberikan pimpinan dalam jalan-jalan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, Putra-Mu, Juru Selamat dan Tuhan kami berdoa. Amin. Kita sekarang berada dalam satu masa yang saya percaya bagi banyak orang, termasuk kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, begitu banyak hal-hal yang menakutkan, begitu banyak hal-hal yang mencekam, begitu banyak hal-hal yang berusaha membuat hidup kita ini menjadi hidup yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Nah, siang hari ini saya ingin mengajak kita kembali melihat kepada 2 Timotius pasal pertama ayatnya yang ke-7 tadi. Di sini dikatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, atau kalau dengan bahasa lain kita bisa katakan Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ketakutan ini suatu hal yang saat ini di tengah-tengah pandemi daripada corona ini begitu banyak mencekam kehidupan orang banyak. Nah, ketakutan di sini kita mesti hati-hati ya. Bukannya kita sebagai orang percaya tidak boleh takut ya, tapi kita mesti membedakan ya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia memang hanya disebutkan ketakutan ya. Tapi sebenarnya ketakutan itu kalau kita lihat dari terjemahan bahasa Inggris itu lebih enak ya. Ketakutan itu ada dua, yaitu ketakutan berdasarkan hal-hal yang tidak pasti, tapi ketakutan benar-benar berdasarkan hal-hal yang pasti ya. Kalau berdasarkan hal-hal yang pasti, ketakutan dikatakan sebagai fear ya. Tuhan mengatakan kepada kita untuk takut kepada fear of God ya. Nah, tapi ketakutan bukan berdasarkan hal yang pasti, lebih bisa dikatakan sebagai anxious atau khawatir dalam terjemahannya. Nah, kekhawatiran ini adalah suatu ketakutan yang tidak ada dasarnya ya. Ketakutan, rasa takut yang benar yang dasarnya ada, fear itu baik bagi kita. Kita perlu takut kepada Tuhan karena Dia pencipta alam semesta dan di tangannya Dia hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari ada hal-hal juga kita perlu takut untuk tidak bermain api. Kenapa? Karena sudah pasti kalau kita bermain api itu bisa menyebabkan kita terbakar dan mungkin bisa menyebabkan kebakaran, kerugian besar. Tetapi ada hal-hal lain ya yang dalam hidup kita di luar daripada dan jauh lebih banyak, itu berusaha membuat kita bukan takut yang benar, bukan fear ini, tapi menjadi anxious, menjadi khawatir ya. Nah, firman Tuhan di sini mengatakan Allah tidak memberikan itu. Nah, kalau bukan dari Allah, kemudian dari siapa? Jawabannya kita tahu, selain daripada Allah, itu bisa dari iblis, bisa juga dari dunia ini sekeliling kita yang dipakai iblis untuk membuat kita menjadi menjauh daripada Tuhan. Nah, Yesus mengatakan dalam perkataan di kitab Injil, jangan kamu khawatir ya. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Di sini ayat ini juga lebih melengkapi, karena kekhawatiran itu bukan berasal daripada Allah ya. Tuhan tidak memberikan itu kepada kita ya. Nah, kita bisa hidup di tengah-tengah suatu masa yang begitu di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah begitu banyak hal-hal yang mencekam kita,
Tapi masalah khawatir atau tidak itu menjadi menyebabkan di mana hati kita, kepada siapa kita bertaut. Pemazmur Daud di Mazmur 23 menuliskan, satu mazmur yang terkenal saya membacakan siang hari ini, hari ini juga, bagaimana di Mazmur pasal ke-23 di ayatnya yang keempat dituliskan demikian: sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Berjalan dalam lembah kekelaman, bahasa Indonesia kekelaman, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris yang dikatakan lembah kematian, fear of death, di mana bayang-bayang kematian demikian dekat, bayang-bayang tapi tidak ada di sana. Pemazmur mengatakan ada keadaan seperti itu, tapi dia tidak menjadi takut. Kenapa? Karena pemazmur di sini mengatakan bahwa dia tahu, Tuhan besertanya, Tuhan bersamanya, gada dan tongkatnya itulah yang menghibur dia. Nah, kita kembali kepada kehidupan kita di masa yang saat ini kita semua alami di negara manapun, termasuk seperti di tempat saya tinggal di Jepang ini, corona juga merajalela, walaupun mungkin tidak sebanyak seperti Indonesia. Tapi kalau tidak menjaga hati, setiap anak Tuhan, termasuk saudara semua dan juga saya, tidak menjaga hati kita ini bisa kemudian diliputi, dikuasai oleh rasa takut. Kita akan tetap menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen. Kita tidak akan mengingkari iman kita, tapi kalau kita khawatir, itu membuat sesungguhnya hati kita, walaupun sebagai orang Kristen, beralih daripada Allah dan beralih daripada percaya kita kepada Bapa kita yang baik, kepada keadaan yang dimana kita lihat kita ini tidak bisa mengatasinya, dimana kadang kita lihat dia jauh lebih di luar kemampuan kita, sehingga kita lupa ada yang lebih lagi di atas keadaan-keadaan tersebut, yaitu Allah Bapa kita di surga yang maha perkasa dan maha kuasa. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sebaiknya kita bersikap untuk kita tidak dikuasai oleh khawatir ini? Yang pertama, tadi seperti Daud mengatakan di Mazmur 23 ayat keempat, bahwa kita sadari Bapa bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimanapun keadaan, bagaimanapun kelamnya, bagaimanapun gelapnya, sama seperti di lembah kekelaman itu, lembah di mana tidak bisa melihat apa sekalipun, tetapi di sana juga Tuhan bersama kita. Yakinilah, percayalah bahwa Bapa bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu, walaupun kita mungkin tidak merasakan kehadirannya, tapi itu perasaan kita. Janjinya, keberadaannya, dan keinginannya adalah bersama dengan kita. Ketika Yesus datang ke muka bumi ini, Yesus dikatakan salah satu sebutannya adalah Immanuel. Immanuel, El itu berarti Allah. Allah yang bersama dengan umatnya. Dia tidak jauh-jauh di surga, tapi dia datang ke dunia ini untuk menunjukkan kebersamaan dengan kita. Setelah Yesus mati, bangkit kembali surga, dia mengutus Roh Kudus untuk bersama-sama kita, menjadi jaminan bahwa Allah bersama kita dengan kita dalam keadaan seperti apapun. Yang kedua, kalau bagaimana kita mengatasi rasa khawatir ini, mari kita percaya Allah bersama dengan kita, berserah kepada Allah tersebut. Jangan kita tahu Allah bersama, tapi kita kemudian masih megang, masih melihat kemampuan kita sendiri, masih lihat apakah saya bisa, keuangan saya, kesehatan saya, kemampuan saya, ini masa yang sukar, saya nggak bisa. Ya, memang mungkin kita tidak bisa, tapi belajarlah percaya, belajar berserah kepada Allah, karena Dia Allah yang maha bisa. Dan kalau kita percaya, apapun bisa terjadi. Karena iman kita itu menjadi suatu sumber, menjadi saluran, bagaimana kuasa Allah, perkasa Allah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa, kita tidak mampu, tapi Allah mampu, Allah bisa. Dan percaya kita, iman kita itu akan membuat perkasa Allah, kuasa Allah itu bekerja, merubah keadaan kita, menjaga kita, melindungi kita dalam situasi seperti apapun. Pertama yaitu sadarlah bahwa Allah bersama dengan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, percayakan kepada Dia seluruhnya. Apapun keadaan kita, pergumulan kita tidak bisa, tapi percayalah pada bisa. Yang ketiga,
Nah, ini juga ketiga merupakan satu langkah, yaitu terimalah ya. Bukan terimalah sebenarnya, tapi biarlah kita boleh menyadari ya bahwa Yesus telah meninggalkan bagi kita damai sejahtera. Ya. Yohanes pasal ke-14 ayat 27 dituliskan, Yesus mengatakan demikian kepada murid-muridnya pada saat-saat terakhir. Saya akan membacakannya. Yohanes pasal 14 ayat 27, Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, ya. Damai sejahtera ku, ya, ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Kita tidak ada di sana secara langsung, tapi itu merupakan perwakilan bagi kita juga, setiap orang yang menjadi murid-murid Yesus. Yesus mengatakan damai sejahteranya, ya, damai sejahtera Yesus dia tinggalkan bagi kita, dia berikan bagi kita, ya. Itu sudah diberikan bagi kita. Bagian kita tidak perlu mencari-cari lagi, ya. Di dunia banyak orang berusaha mencari damai sejahtera dengan berbagai cara, mungkin dengan hiburan, dengan uang, dengan rekreasi dan sebagainya. Tidak salah, ya. Tapi kita harus menyadari bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang pengikut-pengikut Yesus, Yesus sudah memberikan, sudah meninggalkan damai sejahteranya bagi kita. Tinggal kita ya mempergunakannya itu atau tidak, ya. Sama ya seperti halnya ya seorang orang tua yang kaya gitu ya, dia meninggalkan warisan kepada anaknya. Tapi bila anak tidak menggunakan warisan itu, anak itu bisa hidup dalam kesusahan, bisa hidup dalam kemelaratan. Padahal warisan itu adalah haknya, sudah diberikan kepadanya. Damai sejahtera juga Yesus katakan, dia berikan bagi kita, dia tinggalkan bagi kita. Jadi itu bukan kita harus cari-cari lagi, kita minta-minta lagi, sudah diberikan. Kita sudah menerimanya, tinggal apakah kita mau aktivitasi, kita mau menyadari atau aktivitas dalam kehidupan kita. Damai sejahtera daripada Allah yang dikatakan di sini bukan seperti yang diberikan dunia ini, tapi damai sejahtera yang bisa membuat hati kita tidak gelisah dan tidak menjadi khawatir. Nah, damai sejahtera di sini kita tidak berbicara semuanya tenang, tidak ada masalah, semuanya oke-oke saja, baik-baik saja, wah sangat tenang dan sebagainya. Bukan seperti itu, ya. Alkisah ada satu perlombaan menggambar untuk melukiskan damai sejahtera itu seperti apa, ya. Satu lukisan menggambarkan suasana yang tenang sekali pagi hari di pedesaan gitu, dengan gunung yang tinggi yang biru, langit yang biru ya, kemudian juga mataharinya mulai terbit ya dan suasana sepi. Saya percaya kita bisa membayangkan suasana seperti dan mengatakan, wah, itu damai sejahtera di sana. Ya, mungkin bagi kita seperti demikian, tapi sungguhnya itu bukan damai sejahtera, itu suatu keadaan yang tenang. Nah, damai sejahtera itu seperti apa? Dalam perlombaan akhir yang menang itu adalah suatu lukisan di mana menggambarkan ya dalam satu keadaan badai yang bertiup dengan luar biasa, langit gelap, ada halilintar sebagainya. Ada dalam satu sarang burung di mana induk burungnya itu menjaga anak-anaknya. Anak-anak burung yang masih kecil-kecil terlelap dengan nyenyak. Nah, ini gambaran daripada damai sejahtera dalam arti kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap istilahnya tidak menjadi gundah, tidak menjadi gelisah, tidak menjadi gerasa gerusu dan sebagainya. Walaupun keadaan bisa demikian gelap, walaupun cuaca bisa buruk sekali dan sebagainya. Dan damai sejahtera seperti yang Yesus katakan, dia tinggalkan bagi kita, dia mau berikan bagi kita. Nah, mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini biarlah kita boleh kembali kepada tadi 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 tadi, yang firman Tuhan mengatakan bahwa ya, Allah tidak memberikan kepada kita ya roh ketakutan. Ya. Biarlah itu kita boleh amini dan kita pegang. Ya, biarlah kita tidak menjadi khawatir, biarlah kita tidak menjadi gundah gulana, gelisah hati kita di tengah-tengah situasi yang tidak pasti ini. Banyak ya, mungkin secara kesehatan, secara ekonomi, secara macam-macam ya. Banyak hal, faktor-faktor, fakta-fakta, data-data dan sebagainya yang kalau kita mau terima mentah-mentah dan kita ambil, kita masuk ke dalam hati kita, itu bisa membuat semua hati kita ini, diri kita menjadi khawatir, menjadi gelisah, menjadi tidak tenang. Nah, tapi ingat, Tuhan tidak memberikan semuanya ini. Dan apa yang tidak diberikan Tuhan, kita boleh tolak.
Sebaliknya kita terima apa yang Tuhan berikan. Yesus berikan, tinggalkan bagi kita damai sejahteranya bagi kita. Biarlah agar kita tidak menjadi khawatir, gelisah hati kita. Satu, kembali, percayalah bahwa Allah bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kedua, biarlah kita boleh mempercayakan hidup kita seluruhnya kepada Dia. Karena Dia Allah yang mampu. Kita tidak mampu, ya, kita terbatas, tapi Dia tidak terbatas. Yang ketiga, sadari damai sejahtera sudah berikan bagi kita, dan biarlah kita boleh mengaktifikasinya. Biarlah kita bisa minta Tuhan bukan damai sejahtera, tapi Tuhan ajar aku untuk mengerti bagaimana damai sejahtera-Mu ini ada dalam hidupku dan untuk hidup di dalamnya. 3 hal ini kiranya bisa membantu kita untuk kita tidak menjadi khawatir atau gundah gulana di tengah-tengah masa yang sulit bagi kita semuanya nih. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa sejenak untuk firman Tuhan siang hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjadi pengantara bagi Bapa dengan kami. Roh Kudus, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami semua. Firman Tuhan mengatakan bahwa roh ketakutan, roh kekhawatiran bukanlah berasal daripada Tuhan. Dan sesuatu yang bukan berasal daripada Tuhan, kami bisa menolaknya, kami bisa menengkingnya. Saat ini tengah-tengah pandemi virus corona yang demikian luar biasa, ajar kami untuk berani menengking ketakutan, kekhawatiran menguasai hidup kami. Ajar kami untuk berani berdiri di atas firman mengatakan semua ini bukan berasal daripada Engkau. Ajar kami juga untuk boleh menang terhadapnya, bahwa sadar Engkau bersama dengan kami untuk mempercayakan kehidupan kami, dan untuk tahu bahwa damai sejahtera adalah bagian kami. Biarlah semua ini boleh menjadi firman yang hidup dalam kami, dan Roh Kudus mampukan kami untuk melangkah dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kami kembali kepada Engkau. Biarlah kemuliaan hanya bagi Engkau saja Bapa. Dan biarlah pada saat ini setiap jemaat yang dikasih Tuhan boleh pulang, boleh menerima damai sejahtera pada Allah Bapa yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya, hari lepas hari dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.